maju. Duduk siap. Gerak mulai. Gerak selesai. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Udah pada sarapan? Yang gak hadir siapa? Hadir semua? Ya. Kemarin kita sudah belajar bab berapa? Bab 3 tentang apa? Alat tentang menghindari hidup berfoya-foya, hasad, terus takabur. Udah ya? Sama sunnah. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4 yaitu tentang istihad. Nah, istihad ini apa? Ada yang tahu? Sungguh-sungguh. Ada yang tahu? Ijtihad ya jitahidu. Ya, ada yang pernah baca istihad itu apa? Len. Jawab Len. Sama fiil-fiilnya tangguh. Menyerahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum. Nah, istihad ini merupakan ilmu fikih, ya. Nah, menentukan sebuah hukum. Oke. Ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran, ya, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari istihad, terus fungsi dari istihad, hukum istihad, dan syarat-syarat menjadi mujtahid. Ada yang tahu mujtahid itu apa? Mujtahid itu orang yang beristihad atau bisa disebut dengan ulama. Kalian juga bisa menjadi istihad, tapi harus ada syarat-syaratnya. Oke, lanjut ya. Istihad ini berasal dari kata jahada ya istihadan. Diambil dari bahasa apa ya? Jahada yang berarti berusaha dengan keras. Jadi kita harus berusaha dengan keras untuk menentukan hukum Islam. Terus dalam konteks Islam, istihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk memahami dan menentukan hukum syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ketika tidak ada teks yang jelas. Nah, maksudnya di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak dijelaskan. Misalkan ada perkara atau ada ilmu-ilmu yang baru muncul, ya. Nah, itu nanti orang mustahid tadi menentukan bagaimana hukumnya, gitu ya. Ya. Nah, jadi istihad itu berusaha dengan keras untuk menentukan sebuah hukum. Oke, sampai 19. Yuk. Nah, dalil tentang istihad ini Quran surat An-Nisa ayat 59. Ayo bareng-bareng kita baca. Jelas ya? Tulisannya jelas enggak? Ayo bareng-bareng. Taus dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini untuk ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, Rasul itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ulul amri. Nah, atau pemegang kekuasaan. Terus di antara kamu, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, jika kamu itu ada berbeda pendapat, ya, kembalikanlah kepada Allah, yaitu melalui Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, yaitu sunnah. Ya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ya demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, jika kamu menemukan perkara, ya, itu kembalikanlah kepada Al-Quran maupun sunnah tadi, hadis. Kembalikanlah kepada Allah dan Nabi Muhammad. Paham? Oke, kita lanjut. Maksud dari fungsi istihad ini ada berapa itu? Tiga. Yang pertama al-ruju, yaitu kembali, di mana mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, di mana al-ruju ini mengembalikan ajaran-ajaran Islam, ya, ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua al-ihya, yaitu kehidupan. Nah, ini menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam. Jadi fungsi dari istihad ini untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali, ya, ajaran-ajaran Islam. Terus yang ketiga al-inabah atau pembenahan, di mana membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diistihadkan oleh ulama terdahulu. Maksudnya itu mengembalikan, membenahi yang tadinya sudah ditetapkan oleh ulama, kita benarin lagi, ya, oleh ulama yang terdahulu. Paham? Oke, di sini ada hukum istihad terbagi menjadi tiga. Yang pertama wajib ain. Nah, di dalam sholat juga kita harus wajib ain. Ya. Nah, maksudnya di sini wajib ain yaitu tanggung jawab ini bersifat personal dan tidak dapat diwakilkan. Nah, maksudnya wajib ain ini bersifat pribadi, yaitu untuk diri kita sendiri. Nah, itu kita sendiri yang menetapkan hukum Islam itu, ya. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Sholat. Ya, seperti sholat, puasa itu untuk diri kita sendiri. Nah, ya. Terus yang kedua wajib kifayah. Nah, wajib kifayah ini di mana jika sudah ada ulama yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Nah, jadi kalau ulama sudah menetapkan suatu hukum, ya, maka gugurlah untuk ulama-ulama yang lainnya, ya, untuk menetapkan hukum tersebut. Nah, misalkan kita ingin bulan Ramadan, ya, itu menentukan bulan Ramadan, biasanya itu tanggal hilal atau menentukan bulan Syawal, ya, bulan Syawal. Nah, itu kita lihat hilal dulu, ya. Nah, kalau ulama sudah menetapkan, satu ulama sudah mengiyakan, berarti yang lain gugur, tidak wajib. Paham? Oke. Yang terakhir sunnah ini seseorang yang melakukan istihad untuk memperkaya pengetahuan dan solusi hukum akan mendapatkan pahala. Jika orang itu melaksanakan istihad, orang itu dapat pahala, mendapat ilmu juga. Nah,
tetapi tidak berdosa jika tidak melakukannya. Jadi tidak berdosa kalau kita tidak melakukannya karena itu sunnah, karena itu tadi sudah ditetapkan oleh ulama-ulama. Paham? Oke, lanjut. Ini syarat-syarat menjadi mustahid. Mustahid ini orang yang beristihad, ya, orang-orang yang menentukan hukum Islam. Oke. Yang pertama itu balik. Nah, kalau orang itu sudah masuk balik, berarti orang itu sudah remaja, sudah bisa menentukan mana yang benar dan mana yang enggak baik. Mana yang benar, yang salah. Oke, maksudnya ya. Oke, yang kedua berakal. Nah, ya. Jadi orang yang menjadi mustahid ini harus berakal. Ya. Kalau orang ini berakal berarti tidak bisa berpikir, ya enggak? Ya. Tidak. Oke, lanjut. Ketiga, sehat jasmani maupun rohani. Jadi harus sehat fisiknya, dari fisiknya maupun di jiwanya, ya. Kalau sakit-sakitan gimana menentukan hukum, ya, menentukan istihad tadi, ya. Oke, lanjut. Yang keempat, memahami Al-Quran dan hadis. Nah, di sini orang yang beristihad atau disebut mustahid tadi itu harus memahami kandungan dari Al-Quran maupun hadis. Dia harus paham isinya, ya, hadis-hadis yang lain, terus Al-Quran, ya. Paham, ya? Oke. Yang kelima, menguasai bahasa Arab. Nah, di sini orang yang menjadi mustahid ini harus bisa berbahasa Arab, ya. Oke. Selanjutnya, menguasai ilmu fikih. Nah, ini, ya, kita harus menguasai ilmu fikih. Nah, contohnya seperti apa ilmu fikih? Tentang tata cara sholat, gitu ya, puasa, enggak? Maupun yang lainnya. Kita harus paham ilmu dari ilmu fikih. Terus yang terakhir, adil dan takwa. Nah, ketika orang mujtahid ini sudah menetapkan suatu istihad, suatu hukum tadi, itu harus bersifatnya adil, maupun takwa kepada Allah. Tidak boleh disogok sama orang lain, ya. Yang tadinya A ikut ke B. Jadi kalau sudah ditetapkan A saja, karena dia harus A. Sampai sini paham? Paham, ya? Oke, kalau paham, alhamdulillah. Tadi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, kita lanjut, ya. Nah, di sini ada tugas kelompok, ya. Boleh bergabung sama kelompoknya yang sudah Bapak bagi kemarin. Sesuai kelompoknya. Gantinya lain hari. Keluarga muslim di negara minoritas. Buku satu. Ya, buku catatan. Nanti ditulis nama kelompoknya siapa. Tangannya berapa? Ya.
ditulis kelompoknya siapa di atas. Itu kan di presentasi ini Pak, jadi kelompoknya bakal ke depan. Nah, terus nomor 4 tuh kita maksudnya itu ditulis di kertas berapa? Ya kertas di buku ya. Iya, nanti Bapak yang ngasih patrol. Oke Pak. Sudah gabung semua? Nah, ini petunjuk tugasnya ya. Yang pertama itu Bapak membagikan kelompok yang sudah kita bagi kemarin, kalian sudah gabung ya pada kelompoknya masing-masing. Terus yang kedua diskusi kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan ya kasus-kasus berikut ya. Ada 3 kasus. Nah, yang pertama ini kasusnya seorang siswa muslim ingin berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan ya. Terus bagaimana cara ia mengambil keputusan? Nah, itu harus kalian jawab. Nanti ada ininya, lembar jawabannya. Terus yang kedua, sebuah keluarga muslim tinggal di negara minoritas ya. Tinggal di negara minoritas, maksudnya di situ banyak orang-orang non muslim ya. Itu kita yang muslim itu minoritas, maksudnya sedikit ya. Terus bagaimana mereka dapat menjalankan ibadah sholat berjamaah? Nah, gimana? Pasti udah tahu lah ya. Terus yang ketiga, muncul teknologi baru yang dapat membantu orang sakit parah. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan teknologi tersebut? Muncul teknologi baru, misalkan orang yang tidak bisa jalan, ya itu kita bisa ada roda, ya kursi roda, misalkan kan ada teknologi baru. Apalagi, pokoknya adalah banyak contoh-contohnya. Ya, dari ketiga kasusnya yang kita tanyakan. Cukup. Ya. Sebuah keluarga muslim tinggal di negara minoritas. Bagaimana mereka dapat menjalankan ibadah sholat berjamaah? Nah, itu berjamaahnya itu berjamaah di dalam rumah atau Di masjid. Nah, itu cari jawaban sendiri. Ya. Kan itu dari keluarga minoritas. Ya. Boleh kalau misalkan nggak kelihatan, boleh dipotong apa namanya kasusnya. Dipotong biar kelihatan. Nanti kalau sudah selesai, kita boleh dipotong. Jalan gampang ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya yang harus dijawab tadi dari ketiga kasus tersebut. Ya. Itu tadi kasusnya, ya. Contoh ininya, soalnya, stimulusnya maksudnya. Ini yang harus kita jawab dari kasus tersebut. Bagaimana cara siswa tersebut mengambil keputusan? Bagaimana kalian mengambil keputusan? Terus jelaskan berdasarkan konsep istihad. Konsep istihad itu ya tadi bisa melalui Al-Quran, bisa melalui hadis. Terus apa dalil yang dapat mendukung keputusannya? Nah, dalilnya ini tadi. Dalilnya Balik dulu sih Bang. Itu nanti dari nanti bisa cari. Nah, ini aja. Ini aja. Apa? Yang mana? Ini ketiga-tiganya. Kira-kira apa dikerjain? Halo. Pertama kan kasih Kasusnya boleh dibaca project ya.
kan ini. Terus soal online nanti kita bisa jelaskan. Gue baca-baca kalau ada. Bener nggak Pak? Kalian siapa di antara kamu? Bener Pak. Terus nanti kita tambahin menurut kalian tuh kayak mana pandangannya di situ. Gini nih, kecil banget. Ini putusan berdasarkan istihad berdasarkan istihadnya. ini boleh melakukan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dia dapat mengimpor saja atau membayar kerugian. Bagus. Oke, kasih Pak. Yang ini kelompoknya udah. Kelompok sana ada yang mau tanyakan? Susah nggak? Tidak Pak. Nggak ya? Tapi jawabannya panjang. Pak, iya harus panjang. Sebanyak hari. Ini kelompoknya udah lebih keren. Nanti kalau udah selesai nanti kita presentasiin. Sudah semua tugasnya? Sudah. Oke, sekarang maju ke kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Ya, kelompok kita dulu. Yuk, ayo Pak. Yuk. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, kami dari kelompok satu akan membagikan hasil analisis kami tentang 3 kasus yang diberikan tentang istihad. Kasus pertama akan dimulai oleh Ahmad Habibi. Untuk kasus pertama yaitu dengan seorang siswa yang ingin berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Bagaimana cara mengambil keputusan siswa tersebut? Untuk prediksi jawaban dari kasus pertama, kami mengambil kesimpulan apabila seorang siswa tersebut mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka ia diwajibkan untuk berpuasa. Namun jika kondisi kesehatan siswa tersebut tidak memungkinkan, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi siswa tersebut harus menggantinya di lain hari, kecuali di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ketentuan ini diperkuat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kasus kedua dengan pertanyaan, sebuah keluarga muslim tinggal di negara minoritas, bagaimana mereka dapat menjalankan ibadah sholat berjamaah? Prediksi jawaban kasus 2, apabila di suatu wilayah tidak terdapat tempat ibadah umat muslim atau masjid atau musbah, maka solusi untuk keluarga tersebut adalah bisa melakukan sholat berjamaah di rumah atau di tempat mereka masing-masing, asalkan memenuhi syarat-syarat sholat berjamaah.
Kendala yang mungkin dihadapi contohnya seperti apabila ada seorang laki-laki dalam keluarga tersebut, maka masalah yang mungkin dihadapi adalah muslim tersebut yang kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat. Solusi yang dapat dilakukan adalah apabila di wilayah tersebut tidak terdapat masjid, maka sholat Jumat dapat dilaksanakan di wilayah terbuka asalkan suci. Untuk prediksi jawaban untuk kasus ketiga, soalnya muncul teknologi baru yang membantu orang sakit parah. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan teknologi tersebut? Jawaban dari kami, prediksi dari kami adalah Islam memandang teknologi sebagai sarana yang dapat digunakan untuk kebaikan selama sesuai dengan Islam dan syariat. Islam mendukung perkembangan teknologi, tapi tetap memperhatikan etika dan moral. Sekian, terima kasih. Nah, itulah hasil analisis yang kelompok kami lakukan. Apakah teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan boleh. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Azizkia Pushifa dari nomor absen 4 izin bertanya. Kan tadi kalian menjelaskan tentang dalil di surat Al-Baqarah. Nah, bunyi dalilnya itu apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Rido. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, pertanyaan dari Alifah Zakia Yusifa akan dijawab. Silakan Rido. Kan tadi pertanyaannya apa bunyi dalil surah Al-Baqarah? Bunyi dalilnya itu apabila seorang tidak mampu menjalankan puasa Ramadan, dia bisa menggantikannya di lain hari. Apabila dia tapi tidak kuat juga, dia bisa menggantikannya untuk membayar fidyah. Membayar fidyah itu kayak memberi makan orang miskin. Apabila tapi dia tidak mempunyai uang juga, bisa ada orang baik ngasih ke kamu itu yang harus membayar fidyah, tapi atas nama kamu masih ke orang tapi atas nama kamu. Ada lagi? Oke, itulah apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pilihan yang telah diberikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arifah Kiflishan, absen 9 sebagai moderator. Saya Anaya Olivia Harahap, absen 6 sebagai pemateri utama. Saya Rasidia Pertiwi dari absen 31 sebagai pemateri kedua. Saya Riri Rizkarana dengan nomor absen 32 sebagai pemateri ketiga. Saya Dana Rizky Ramadhani dari absen 13 sebagai penjawab. Saya Putri Tamrina
dan petugas. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Kasus pertama, seorang siswa muslim ingin berpuasa di bulan Ramadan, tapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Bagaimana cara ia mengambil keputusan? Menurut pendapat kami, siswa tersebut tidak dibangunkan untuk menjalankan puasa Ramadan selama keadaannya masih sakit atau belum membaik. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 148 yang memiliki ayat 184 yang memiliki arti, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan kepada seorang miskin. Tapi barang siapa yang dengan keleraan harinya mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Oleh karena itu, siswa tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadannya selama sakit, akan tetapi harus menggantikan puasanya di bulan Ramadan, bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Sebuah keluarga muslim tinggal di negara minoritas. Bagaimana mereka dapat menjalankan ibadah salat berjamaah? Menurut konsep ijtihad, jika sebuah keluarga muslim tinggal di keluarga minoritas, itu kemungkinan besar di negara tersebut akses fasilitas ibadah terbatas, sehingga kita mungkin akan sulit untuk menemukan tempat ibadah. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan ibadah sholat 5 waktu, keluarga tersebut bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Tapi, jika keluarga tersebut ingin beribadah di masjid, maka keluarga tersebut harus mengambil resiko dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai tempat ibadah tersebut. Kasus 3, munculnya teknologi baru yang dapat membantu orang sakit parah. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan teknologi tersebut? Menurut pendapat kami, di era globalisasi dan modernisasi ini banyak sekali hal-hal yang mengalami kemajuan, seperti munculnya alat-alat yang membantu pekerjaan manusia seperti HP, laptop. Menurut pandangan Islam, selagi kemajuan teknologi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal tersebut diperbolehkan. Mungkin hal tersebut banyak menimbulkan pertentangan oleh banyak pihak. Ada yang menganggap itu adalah sebuah bid'ah, dan ada yang menganggap sah-sah saja selama tidak melanggar syariah Islam. Contoh peristiwanya adalah penggunaan handphone. Nabi memang tidak menggunakan handphone, oleh karena itu banyak menyebut handphone adalah bid'ah. Contoh lainnya adalah melakukan operasi kesehatan. Hal tersebut diperbolehkan karena termasuk dalam usaha untuk memperbaiki dan menyehatkan tubuh yang sakit atau bermasalah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya M. Irsyad Baraka dengan nomor urut absen 22. Izin bertanya, pada kasus ketiga kan muncul teknologi baru. Nah, jika teknologi baru yang muncul itu dapat menumbuhkan bagian tubuh pada seseorang atau bahkan sampai dapat menghidupkan nyawa kembali seseorang yang sudah mati, apakah itu diperbolehkan dalam ajaran agama Islam? Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Nama saya Helen Soleha, absen 19. Tadi kan kalian menyebutkan bid'ah. Nah, bid'ah itu apa sih? Menjelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, saya Ahmad Habibi dengan absen nomor 1. Izin bertanya, dari penjelasan yang kalian sampaikan tadi, kan ada teknologi yang maju itu harus nggak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah,
tolong berikan contoh teknologi apa saja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami menutup sesi tadi. Dan tolong berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan. Bahayanya moderator besok bahaya. Menjawab untuk pertanyaan Helen, kita ada istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepastian atau hal baru dalam urusan agama yang tidak memiliki landasan dari Al-Quran, hadis atau ajaran para nabi, para sahabat Nabi Muhammad. Terus yang untuk jawabannya yang Habibi itu, contohnya itu operasi plastik. Karena itu kan untuk merubah fisik, bukan untuk dari kesehatan. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu aja. Saja yang membantu. Menjalankan acara. Oke. Udah, kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, tadi sudah maju dari beberapa kelompok, sudah maju semua ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di penghujung, yaitu ke kesimpulan dari istihad ya. Istihad ini merupakan salah satu konsep penting dalam Islam yang merujuk kepada usaha intelektual yang dilakukan oleh seseorang cendekiawan muslim untuk mencapai pemahaman atau keputusan dalam perkara-perkara yang tidak jelas atau tidak secara langsung ditentukan dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi itu kesimpulan dari istihad. Oke, pembelajaran kita sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum Bapak Aini, kita tutup dengan doa akhir pembelajaran. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.